Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita di masjid dan di majlis yang kita cintai ini untuk kembali melanjutkan kajian adab kita. Kajian-kajian Islam berkaitan dengan bagaimana seorang muslim beradab sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim di dalam Al-Qur'an. Para jemaah kaum muslimin Masjid Al-Hidayah Purwosari yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan adab-adab yang berkaitan dengan al-muhaddis atau al-muallim atau ad-da'i atau juga al-mudarris, yaitu adab-adab etika-etika yang berkaitan dengan seorang muhaddis, seorang yang berprofesi sebagai pengajar hadis atau pengajar Al-Qur'anul Karim, atau pada umumnya sebagai seorang dai, penyeru kebaikan. Dan para jamaah yang telah dimuliakan dirahmati Allah Azza wa Jalla, sejatinya setiap muslim, setiap kita ini adalah seorang dai, seorang penyeru kebaikan. Karena setiap muslim itu berkewajiban, ada tugas di pundak-pundaknya untuk menyebarkan kebaikan kepada orang lain, terkhusus pada keluarga kita. Setelah kita berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi apapun profesi kita sampaikan kita adalah sebagai seorang dai, seorang penyeru kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagai seorang pengajar, maka dia adalah seorang dai juga. Sebagai seorang pekerja, dimanapun dia bekerja, di perusahaan ataupun di mana tempatnya, dia pun juga bisa menyeru kebaikan kepada rekan-rekan yang ada di sampingnya, di dekatnya. Para jemaah kaum muslimin yang telah dimuliakan dirahmati Allah Azza wa Jalla, di dalam kitab Taisir Mustalahil Hadis sebutkan ada satu bab berkaitan dengan adab-adab yang layak perlu diperhatikan bagi seseorang yang menyampaikan hadis-hadis Nabi, yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Para jemaah kaum muslimin yang telah dimuliakan dirahmati Allah Azza wa Jalla, bima anna al-istighal bil hadithi min afdalil qurbati ila Allah Ta'ala wa asrafu as-sina'at, melihat bahwasanya menyibukkan diri dengan hadis-hadis Nabi, menyibukkan diri dengan ayat-ayat Al-Quran, atau menyibukkan diri dengan ajaran-ajaran agama Islam adalah merupakan seafdal-afdalnya ibadah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan sesuatu itu tergantung dengan apa yang dikaji. Jadi kalau kita mengkaji Al-Quran, maka kajian yang kita sedang laksanakan adalah kajian yang afdol. Jadi semakin baik kajian yang dikaji atau sesuatu yang dikaji, maka semakin mulia pula kajian tersebut. Maka tak kalah seseorang menghadiri kajian terkait Al-Quranul Karim, dan kita paham Al-Quran adalah kitab terbaik, wahyu terbaik yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, maka setiap kajian yang di dalamnya mengkaji, mempelajari Al-Quranul Karim, maka semua orang yang hadir di situ adalah orang-orang yang terbaik. Begitu juga dengan hadis Nabi.
ketika hadis Nabi adalah sesuatu yang dijadikan sebagai acuan dalam suatu kajian, maka ini juga termasuk sesuatu ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lewat ayat-ayat Al-Qur'an, lewat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kita dapat mengetahui banyak hukum. Kita tahu hukum halal dan haram, kita tahu hukum mubah dan makruh dan sunnah, itu lewat dalil-dalil syar'i tadi. Maka ketika kita mengkaji, mempelajari Al-Quran dan hadis dan perkataan para salafun saleh, menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan dalam hidup kita. Fayan bagi alaman yashtagil bihi wa yansuruhu bainan nasi an yatahalla bi makarimil akhlaq wa mahasinish syiyami. Maka siapapun kita, ketika kita menyibukkan diri, berfokus diri dalam mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, dan juga menyebarkan Al-Quran, menyebarkan hadis pada orang-orang di sekitar kita, maka hendaknya kita memperhatikan adab-adab, etika-etika yang seharusnya etika tersebut, adab tersebut kita miliki. Jangan sampai nanti ada di antara kita sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang da'i, dan lain sebagainya, yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, menyebarkan Al-Quran, menyebarkan hadis, tetapi tidak memiliki adab-adab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Wa yakunu mithalan sadiqan lima yu'allimuhu linnas, mutabbiqan lahu ala nafsihi qabla an ya'mur bihi ghairahu. Baik, disebutkan di sini min abrazi mayan bagi an yatahalla bil muhaddits, di antara poin-poin penting yang paling menonjol yang hendaknya dimiliki oleh setiap orang yang tadi kita sebutkan berprofesi sebagai seorang penyeru kebaikan, sebagai seorang yang mengajarkan hadis, mengajarkan Al-Quran dan sebagainya. Yang pertama, tashihun niyyati wa ikhlasiha. Yang pertama adalah memperbaiki niat dan mengikhlaskan setiap amal ibadah kita semata-mata untuk mengharap ridha, pahala dan wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sering sekali mendengar perintah untuk memperbaiki niat, baik dalam ibadah kita, baik dalam amal kita dan lain sebagainya. Bahkan para ulama banyak menyebutkan hadis-hadis tentang niat itu di muqaddimah kitab-kitab mereka. Kita akan dapati beberapa ulama menyebutkan hadis atau ayat tentang niat di muqaddimah pembukaan buku-buku mereka. Untuk apa? Sebagai pengingat baik kepada penulis atau kepada pembaca untuk memperbaiki niat mereka. Sebagai seorang penulis misalnya, memasukkan ayat-ayat hadis-hadis tentang niat, mengingatkan pada dirinya agar apa yang dia tulis itu semata-mata untuk mengharap ridho dari Allah, bukan hal-hal yang lainnya. Sebagai pembaca kita juga berniat dari membaca buku tersebut agar mendapatkan tambahan ilmu untuk semakin takut kepada Allah, bukan membaca suatu ilmu untuk naudzubillah, misalnya untuk membantah beberapa ustadz-ustadz yang mungkin dianggap kurang layak menjadi sebagai seorang ustadz, atau untuk mendebat seseorang, atau untuk mengkelabui seseorang, naudzubillah. Jadi banyak kita sampaikan kembali para ulama yang menuliskan ayat-ayat, hadis-hadis di muqaddimah buku mereka sebagai pengingat baik kepada pembaca atau kepada penulis tentang pentingnya niat. Dan juga tentang ikhlas. Ikhlas setiap ibadah kita, sering kita sampaikan juga, amal seseorang baru akan diterima oleh Allah ketika yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kita tidak mengharapkan dari ibadah yang kita laksanakan pujian dari manusia, upah dari seseorang atau lain sebagainya. Semata-mata ya mengharap ridho, pahala dari Allah. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah, sesuai dengan perintah baginda Rasul, sunnah Nabi SAW, yang mana sunnah Nabi ini sudah mulai ditinggalkan, sudah mulai diabaikan, sudah mulai tidak dihiraukan. Di akhir kehidupan kita ini, di akhir masa,
semakin dekat dengan hari kiamat, maka sunnah-sunnah Nabi akan semakin dianggap asing. Maka beruntunglah kita ketika diberikan kesempatan untuk bisa mempertahankan, mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Para jemaah kaum muslimin yang selalu dimuliakan dirahmati Allah azza wa jalla, wa tathhirul qalbi min aqradid dunya, dan membersihkan hati kita dari kepentingan dunia. Jadi ketika kita berprofesi sebagai seorang guru, tadi kita sampaikan, sebagai seorang dosen, sebagai seorang dai, penyeru kebaikan, maka hendaknya kita jauhkan diri kita dari hal-hal yang berbau dengan duniawi. Jangan sampai diniatkan dari dia bekerja adalah semata-mata untuk mendapatkan tadi upah, mendapatkan keuntungan dunia, jangan. Kita harus bersihkan benar-benar hati kita dari kepentingan dunia. Kalaupun kemudian seseorang Allah berikan kebaikan-kebaikan dunia, itu bukan serta-merta karena niat dia dari awal, tetapi karena fadilah, karunia dari Allah. Karena dia telah berusaha menyebarkan kebaikan, maka Allah juga akan berikan kebaikan yang banyak kepada orang tersebut. Kita mungkin sering dengar suatu perkataan, barang siapa mencari akhirat, maka Allah akan berikan kebaikan dunia kepadanya. Makanya seseorang harus menjadikan setiap amal ibadah dia, apapun profesinya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kahubbir riasati awi syuhrah. Disebutkan dalam kitab kita ini di antara kepentingan dunia yang seseorang ingin raih. Kebanyakan di antaranya yang pertama adalah hubbir riasah. Suka kepemimpinan. Suka agar dia adalah seseorang yang dijadikan sebagai pemimpin. Makanya dalam Islam, kalau kita kaji lebih dalam, tidak akan dapati para ulama itu berburu atau berebut menjadi seorang pemimpin. Para ulama, para salafun saleh adalah orang-orang yang sangat menjauhi kepemimpinan. Makanya kata Nabi SAW, la tas'alu al-imarata. Jangan ada di antara kalian meminta kepemimpinan. Apalagi kalau seseorang tidak ahli dalam bidangnya, kalau menyodorkan diri untuk menjadi sesuatu yang berkaitan dengan kepemimpinan, maka ini adalah suatu musibah. Maka apabila suatu urusan diberikan kepada orang-orang yang tidak ahli, maka kamta dirisa, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Saat ini kita lihat banyak orang-orang yang kemudian berlomba-lomba untuk meraih kepemimpinan, padahal dia tidak ahli dalam bidang tersebut. Maka kata Nabi SAW, kamta dirisa, maka tunggulah kehancuran. Dan kita sudah mulai melihat banyak sekali kehancuran-kehancuran yang ada di hadapan kita. Atau kata beliau awis syuhrah, atau suka agar mendapatkan ketenaran, suka agar menjadi orang-orang yang tenar, terkenal. Nah, ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan dunia. Kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal ini. Para jemaah kaum muslimin yang selalu dimuliakan dirahmati Allah azza wa jalla, di antara ayat dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang pentingnya niat adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dalam surat Al-Bayyinah. Allah jelaskan, dan tidaklah kami perintahkan mereka kecuali untuk beribadah kepadaku dengan ikhlas, semata-mata mengharap ridho dari Allah. Atau dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Maka orang-orang yang menyebarkan kebaikan, menyebarkan hadis Nabi, menyebarkan ayat Al-Quran, menyebarkan ajaran-ajaran Islam, tetapi untuk mengharapkan kepentingan dunia, waliyadzubillah, mereka khawatir yang mendapatkan murka dari Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi mengingatkan kepada kita, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman." Barang siapa menuntut suatu ilmu, mencari suatu ilmu. Ketika ilmu disebutkan dalam konteks nakirah, maka bisa yang dimaksud ilmu berkaitan dengan ilmu dunia, atau bisa juga berkaitan dengan ilmu akhirat. Tapi para ulama ketika menjelaskan, mensyarah hadis-hadis tentang ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu akhirat. Maka barang siapa di antara kita menempuh, mencari suatu ilmu berkaitan dengan agama Islam kita ini, mimma yubtagha bihi wajhullah,
azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa menuntut suatu ilmu agama tapi untuk tujuan kepentingan dunia. Ilmunya akhirat tapi tujuannya untuk kepentingan dunia. Maka kata Nabi dalam hadis ini, tidak akan kelak dari kiamat mencium baunya surga. Sehingga tadi kita harus luruskan niat. Apapun jurusan yang kita masuki, kita perdalami ketika kita kuliah, niatkan semata-mata lillah. Terlebih kalau itu adalah jurusan-jurusan agama. Ngambil jurusan fikih, ngambil jurusan hadis, ngambil jurusan Al-Quran, jurusannya agama, tetapi kalau niatnya untuk kepentingan dunia, ini naudzubillah dapat ancaman lam yajid 'arafal jannah, tidak akan mendapatkan bau surga. Kalau bau surga saja tidak bisa dicium oleh dia, bagaimana memasukinya? Atau seorang menuntut ilmu tidak berkaitan dengan ilmu dunia, mau dia ambil jurusan fisika, kimia, matematika, komputer atau lain sebagainya, tapi juga sama untuk kepentingan dunia semata, tidak ada sama sekali tujuannya untuk kepentingan akhirat. Waliyadzubillah. Makanya kita sebagai orang tua ketika memiliki anak-anak yang sudah ingin masuk pada taraf pendidikan perkuliahan, kita sampaikan tentang pentingnya niat. Agar apa yang mereka ambil, apa yang mereka pelajari, perdalami, itu dapat semakin mendekatkan mereka kepada Allah. Jangan malah menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita tanya beberapa santri kita atau mungkin siswa kita, apa tujuan dari antum mengambil jurusan ini? Ada yang kemudian menulis supaya mudah masuk PNS, supaya mudah masuk ke ini dan itu. Beberapa di antara mereka menyebutkan tentang kepentingan dunia. Nah, ini harus ditanamkan dalam diri mereka tentang tadi pentingnya tashihun niat, memperbaiki niat. Ya, apapun jurusan yang diambil oleh anak kita, saudara kita, atau mungkin anak-anak yang kita bimbing, tanamkan dalam diri mereka hendaknya diniatkan lillahi ta'ala, agar mereka semakin dekat kepada Allah. Karena kata Allah SWT, innama yakhshallah min ibadil ulama. Sejatinya setiap ilmu yang dituntut itu harus menjadikan dia semakin khasyah, takut kepada Allah. Kalau ada orang mencari ilmu semakin berani kepada Allah, ayat-ayat Al-Quran dikritik, hadis-hadis Nabi dikritik, ajaran Islam dikritik. Ini bukan semakin takut kepada Allah, maka semakin berani. Ini bahaya. Bisa jadi niat dia dulu ketika mencari ilmu tidak benar. Atau dalam hadis Nabi yang lainnya, Nabi kita SAW bersabda, Inna awwala nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun usushida. Hadis yang sering kita sebutkan tentang 3 orang yang akan pertama kali dicampakkan ke dalam neraka. Yang pertama kata Nabi, orang yang mati syahid. Ternyata setelah diadakan diskusi dengan Allah kelak pada hari kiamat, dia ternyata ikut berjihad bukan karena Allah semata. Dia ikut berjihad untuk disebut dia pahlawan, dia seorang syahid, maka Allah campakkan dia ke dalam neraka. Amalannya baik, ibadahnya baik, tapi niatnya tidak baik. Sama dengan kita tadi, ketika anak kita menuntut ilmu, misalnya jurusannya tafsir Al-Quran, luar biasa. Yang dikaji Al-Quran, kemudian ada tafsirnya atau hadis Nabi. Tapi niatnya tadi dari dia mengambil jurusan tadi bukan lillahi ta'ala. Khawatirnya tadi kayak ini orang tadi. Campakkan pertama kali dalam neraka. Yang kedua kata Nabi dalam hadis ini adalah orang yang dermawan, sering berinfak. Bahkan kelak pada hari kiamat dia akan berjidal, berdebat dengan Allah. Jadi kalau katakan tidak, kamu niatnya bukan karena Allah. Dia katakan, ya Allah, setiap ada lowongan, setiap ada kebaikan di mana ada infak atau ada donasi, saya adalah orang pertama yang paling terdepan. Tapi kemudian kata Allah tidak. Antum bersedekah, antum berinfak, untuk disebut antum dermawan, antum orang yang luar biasa baik. Maka dicampakkan juga ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang mempelajari Al-Quran sehingga dia diberikan kemampuan untuk menjadi penghafal Al-Quran atau mungkin pengamal Al-Quran. Tapi semata-mata supaya disebut sebagai qari.
sama juga dicampakkan ke dalam neraka. Ini kembali dengan tema kita tentang pentingnya memperbaiki niat. Jadi amalan yang besar bisa jadi kecil di mata Allah ketika niatnya tidak baik. Maka ketika seseorang berprofesi sebagai penyampai kebaikan, baik sebagai guru, sebagai dosen, atau sebagai pekerja lainnya, harus memperbaiki niat dia semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Nabi kita juga bersabda, "Man ta'allama al-ilma", barang siapa mencari suatu ilmu, liyubahiya bil ulama, untuk mendebat para ulama. Tadi kita sampaikan ada di antara orang-orang itu yang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, mempelajari Islam, tapi niatnya untuk mendebat Ustadz fulan. Naudzubillah. Kata Nabi dalam hadis ini, barang siapa menuntut ilmu untuk mendebat seorang ulama, wa yujariya bi sufa, atau untuk merendahkan orang-orang bodoh, sehingga dia akan terlihat sangat luar biasa pintarnya, sehingga orang-orang bodoh direndahkan. Kemudian kata Nabi SAW, wa yasrifu bihi wujuhan nas ilaihi, dan menjadikan orang semakin melihat kepada dia. Orang-orang memalingkan wajahnya melihat dia. Insyaallah Ustaz fulan, atau mungkin kiai fulan, syekh fulan. Akhirnya apa? Setiap orang tertuju kepada dia. Kalau niatnya seperti ini, kata Nabi SAW, adkhalahu jahannam, adkhalahullahu jahannam, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan Syekh Albani menghasankan hadis ini. Para jemaah kaum muslimin yang selalu dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, jadi ada tugas di pundak-pundak kita untuk menyampaikan kepada siapapun orangnya, terkhusus keluarga kita, anggota keluarga kita, baik anak-anak kita, anak paman kita, anak bude kita, atau mungkin tetangga-tetangga kita, saudara kita, tentang pentingnya memperbaiki niat dalam setiap aktivitas ibadah mereka. Para jemaah, kemudian di antara adab yang kedua, an yakuna akbar hammihi nasrul hadis, atau nasru al-Quran, atau nasrud din, wa tablighi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mubtaghiyan jazil al-ajr. Hendaknya profesi kita sebagai apapun itu bentuknya, apapun itu namanya, itu hendaknya bertujuan untuk menyebarkan hadis Nabi SAW. Kalau kita sebagai seorang muhaddits, tujuannya untuk menyebarkan hadis. Kita sebagai seorang mufassir, sebagai seorang qari'ul Quran, maka tujuannya untuk menyebarkan Al-Quran. Atau sebagai seorang dai juga sama, menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, menyampaikan risalah Nabi. Kata Nabi dalam hadisnya, ballighu anni walau ayat, sampaikan wahai umatku dariku. Kita sudah mendapatkan dari Nabi banyak sekali hadis, baik hadis yang kita hafal atau hadis yang kita hanya dengar. Sudah banyak sekali hadis-hadis yang lewat dalam diri kita, lewat telinga-telinga kita, lewat kajian, lewat YouTube, atau lewat tulisan, sudah banyak. Maka kata Nabi, ballighu anni walau ayat, meskipun hanya satu ayat sampaikan. Artinya Nabi ingin menyampaikan kepada kita, siapapun kita, kan tidak mungkin sebagai umat Nabi tidak pernah mendengar hadis Nabi, tidak mungkin. Sebagai umat Nabi juga tidak pernah mendengar ayat Al-Quran, tidak mungkin. Nabi sampaikan kepada kita, sampaikanlah kebaikan itu meskipun cuma satu ayat. Ini saking pentingnya menyampaikan kebaikan, agar kebaikan itu tidak hanya kita yang mengetahui, tapi orang-orang sekitar kita juga mengetahui, ternyata ini adalah amalan sunnah. Ternyata ini adalah kebaikan. Ini adalah ibadah. Kalau seandainya setiap kita punya ilmu, kemudian kita simpan ilmu tersebut hanya untuk kita, bahkan keluarga kita, istri kita, anak kita tidak pernah disampaikan kebaikan, tidak ada gunanya. Maka di sini hendaknya tujuan dari kita bekerja itu adalah untuk menyampaikan kebaikan. Mubtagian, berharap jazil al-ajr, mengharapkan pahala yang banyak dari Allah. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita mengharapkan kebaikan dari orang lain, kadang kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang adalah kita sakit hati.
sakit hati. Maka benar kata Allah SWT, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Tidak boleh seorang menggantungkan apapun kehidupan dia kepada manusia. Maka seseorang yang menggantungkan kehidupan dia kepada tempat di mana dia bekerja, maka kadang akan menyesal, akan sakit hati ketika apa yang dia inginkan tidak sesuai dengan harapannya. Maka disebutkan sini mubtaghiyan jazila al-ajr. Kita berharap banyak pahala dari Allah, bukan banyak pahala atau mungkin upah atau mungkin gaji dari orang-orang di sekitar kita tempat kita bekerja. Kemudian di antara adab yang ketiga, alla yuhadditsa bi hadrati man huwa aula minhu bi sinnihi aw li ilmihi. Kalau berkaitan dengan hadis Nabi, maka hendaknya orang menyampaikan hadis Nabi tidak menyampaikan hadis ketika ada orang yang lebih afdal daripada dia. Ada orang yang lebih utama daripada dia. Ketika Anda sampaikan hadis, Anda sebagai seorang muhadis misalnya, maka tak kala ada jamaah yang ternyata lebih utama daripada Anda, maka adanya Anda tidak menyampaikan hadis tersebut di hadapan khalayak ramai. Atau menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, tafsir ayat Al-Quran, ternyata di situ ada yang lebih utama daripada saya. Ini kalau kemudian di zaman dulu. Tapi kalau saat ini ya, kadang seseorang sudah mendapatkan ya jadwal-jadwal khusus. Baik siapapun yang datang kita tidak tahu. Maka sudah dia tetap harus menyampaikan kebaikan tersebut. Dan kita juga sering mendengar seseorang tidak boleh malu untuk menyampaikan kebaikan. Seseorang tidak boleh malu untuk mencari ilmu. Meskipun dia harus berduduk majelis dengan anaknya, harus duduk majelis dengan rekan-rekannya yang kadang lebih muda daripada kita, maka tidak boleh menjadi penghalang untuk menyampaikan kebaikan, untuk mencari kebaikan. Kalau kita menyampaikan kebaikan juga jangan sampai kemudian kita merasa minder hanya karena mungkin di situ ada senior saya. Sudah sampaikan saja kebaikan. Bisa jadi apa kebaikan yang kita sampaikan untuk menjadi pengingat buat dia, atau bisa jadi untuk tambahan ilmu kalau ternyata kebaikan yang kita sampaikan belum sampai kepada dia. Para jemaah kaum muslimin yang sudah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian poin yang keempat, an yursida man sa'alahu an syai'in min al-hadits wa huwa ya'lam annahu mawjudun 'inda ghairihi ila dzalika al-ghair. Hendaknya kita mengarahkan, menunjukkan kepada salah satu di antara murid kita, jamaah kita, ketika bertanya kepada kita tentang sesuatu hal, tapi kita tidak tahu jawabannya. Contohnya ada seorang jamaah tanya, Ustaz, ana mau tanya tentang hadis Nabi yang seperti ini. Kalau kita tidak tahu tentang hadis tersebut, tapi kita tahu ada ustaz, ada kiai yang kita yakin dia tahu tentang hadis tersebut, maka hendaknya kita sebagai pengajar, sebagai dai menunjukkan, mengarahkan yang bertanya tadi kepada ustaz tadi. Jangan sampai kemudian, ini harus saya coba jawablah. Saya tidak mau kalau orang ini saya arahkan kepada fulan, jangan. Jadi kalau kita tidak tahu, kita arahkan orang yang bertanya tadi kepada yang kita ketahui dia memiliki ilmu tentang hal tersebut. Jadi kalau kita sebagai seorang dai penyeru kebaikan, arahkan saja kepada Ustadz Fulan, Jangan sampai kemudian kita kita biarkan dia akhirnya merasa ya penasaran ini jawabannya apa. Tapi kalau sekarang alhamdulillah kita diberikan kemudahan dengan adanya internet, dengan adanya media massa ini, kadang kita tidak tahu sesuatu, kita tinggal ketik saja. Sekarang ada ChatGPT, ada juga WA, AI juga seperti itu, kita mudah. Kita tinggal ketik apa yang kita inginkan, kemudian muncul jawabannya. Ini sekarang, tapi kalau zaman dulu tidak. Maka kalau kita, meskipun masih ada AI seperti ini, ada kemudahan seperti ini, tetap kalau kita mengetahui kebaikan itu ada di seseorang, maka kita arahkan orang tersebut untuk mencari kebaikan kepada orang tersebut. Jangan malah kita diam saja, tidak. Atau kalau tidak tahu, kita bisa katakan kepada yang bertanya, insya Allah minggu depan anak akan usahakan untuk mencari jawabannya. Siapa tahu Allah berikan kemudahan kepada anak untuk menjawab pertanyaan tersebut, atau hadis yang ditanyakan tersebut, atau ayat tanyakan tersebut. Jadi seperti itu para jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla.
Kecuali kalau ternyata ustadz yang tahu adalah ustadz yang naudzubillah ternyata orang ustadz yang memiliki pemahaman yang rusak, penyimpangan terhadap akidah misalnya, sudah kita khawatir nanti kalau dia tanya kepada fulan, wah malah nanti dia menjadi berubah alur pikirannya dan sebagainya, maka sudah kita cegah saja, kita diamkan saja. Tapi kalau ternyata tidak sampai berakibat seperti itu, ya kita sampaikan pada dia bahwasanya insya Allah Ustaz fulan tahu kayaknya. Maka antum datang saja ke beliau, tanya ke beliau, siapa tahu antum dapat jawaban. Ini poin yang keempat. Kemudian di antara poin yang kelima, alla yamtani'a min tahditsi ahadun liqaunihi ghairu sahihin niyyah. Hendaknya seseorang tidak boleh berhenti dari menyampaikan kebaikan ketika dia merasa, kayaknya niat saya masih belum benar. Kayaknya niat saya masih belum nilai ta'ala 100%. Jadi kata beliau, jangan sampai kita berhenti menyampaikan kebaikan, mengajarkan hadis Nabi, mengajarkan ajaran keislaman kepada seseorang hanya karena niat kita masih belum lillahi ta'ala. Kata beliau, lanjutkan saja. Siapa tahu nanti di pertengahan jalan niat kita juga menjadi niat baik. Kalau pertama niat kita semata-mata untuk mencari gaji, jadi dia mengajar, jadi menjadi guru atau dosen untuk mencari gaji, lanjut saja. Siapa tahu nanti setelah dia bertemu dengan sahabat-sahabat yang soleh, teman-teman yang baik, akhirnya niat yang semata-mata karena dunia tadi berganti menjadi lillah ta'ala. Jadi jangan sampai ada di antara kita enggan menyampaikan kebaikan karena saya takutlah nanti malah ini dan itu, jangan sampai. Ini kata beliau, alla yamtani'a min tahdisi ahadun liqauni ghairu sahihi. Fa innahu yurja, karena bisa jadi diharapkan dari dia menyampaikan hadis Nabi tadi, menyampaikan ajaran Islam tadi, menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, niatnya yang awalnya tidak baik menjadi baik. Sama dengan murid-murid kita, mahasiswa-mahasiswa kita, kalau niat pertama mereka dari awal masuk perkuliahan, masuk ke pondok, masuk ke sekolahan, bukan lillahi ta'ala, siapa tahu dari dia belajar di situ, akhirnya tahu ayat, tahu hadis, akhirnya menjadi baik. Menjadi baik. Niatnya menjadi lillahi ta'ala. Kemudian para jemaah yang sudah dimuliakan dirahmati Allah azza wa jalla, itu tadi berkaitan dengan adab-adab yang terpenting yang harus dimiliki oleh seseorang menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Baik dia sebagai penyampai hadis Nabi, penyampai ayat Al-Quran, atau penyampai ajaran-ajaran Islam kepada orang lain. Kemudian kita masuk kepada poin di antara adab-adab yang hendaknya. Hendaknya itu ya berarti kayak sebuah pilihan, sebuah anjuran untuk hendaknya kita lakukan apabila kita sebagai seorang penyampai hadis-hadis Nabi. Kita sebagai seorang muhadis, atau mungkin sebagai qari, sebagai mufassir, atau sebagai guru atau dosen, atau lain sebagainya, maka hendaknya memperhatikan hal-hal ini ketika ingin menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis penyampai kebaikan. Yang pertama, an yatatahhar wa yatatayyab wa yusarrih lihyatahu. Hendaknya seorang yang ingin menyampaikan kebaikan sebelum dia menghadiri tempat kajian atau mungkin tempat ngajar, tempat dia kerja, membersihkan, baik membersihkan diri dengan cara mandi, membersihkan pakaian dengan melihat pakaiannya, apakah pakaiannya bersih atau tidak bersih, kemudian wayatatayyab, dan memakai minyak wangi. Jangan sampai kita mengajarkan kebaikan ke orang lain, bau kita naudzubillah, misalnya bau keringat atau mungkin bau apak, seperti itu tidak. Jadi harus kita pastikan bau kita sebelum menyampaikan kebaikan kepada orang lain, bau kita adalah bau yang wangi. Kemudian kita sisir rambut kita kalau kita tidak menggunakan peci. Atau mungkin kita punya jenggot yang panjang, maka kita rapikan jenggot kita, atau mungkin kita rapikan rambut kita. Kalau kita pakai peci ya sudah, kita pakai peci. Insya Allah itu lebih aman. Jadi inti dari poin pertama adalah kita perhatikan penampilan kita saat kita ingin tampil di depan orang lain, baik sebagai seorang adik guru, dosen, atau mungkin ustadz atau kiai, atau mungkin ya sebagai pemateri.
ada workshop seperti itu, kita sebagai pematerinya, maka harus kita perhatikan penampilan kita. Kemudian yang kedua, an yajlisa muttaqian biwaqarin wa haibatin. Hendaknya dia duduk dalam kondisi ya duduk yang benar. Jangan dia menyampaikan kebaikan kemudian duduknya tidak benar. Duduknya misalnya kakinya ngangkat atau mungkin ini tidak benar. Jadi kalau dia menyampaikan kebaikan ya duduknya yang tegap seperti itu, kemudian penuh dengan haibah, penuh dengan kehormatan, juga tenang. Jangan sampai kemudian dia gerusa-gerusu sehingga terlihat ini kayaknya tidak tenang. Jadi seperti itu. Ta'diman li hadis Rasulillah, apalagi kalau disampaikan hadis Nabi atau ayat Al-Qur'an, maka harus diperhatikan cara duduknya. Menyampaikan hadis Nabi kemudian cara duduknya misalnya aneh gitu, jangan. Menyampaikan ayat Al-Qur'an kemudian duduknya juga aneh, ini jangan. Jadi harus dilihat apa yang disampaikan. Ketika disampaikan hadis Nabi, ayat Al-Qur'an, atau mungkin ajaran Islam, ya harus duduk yang manis, tidak banyak bergerak sehingga dilihat oleh orang lain ini kayaknya ini kayak kepiye seperti itu. Jangan seperti itu. Kemudian selanjutnya an yuqbila 'alal hadirina kullahum. Hendaknya kita sebagai penyampai materi apapun profesinya tadi, kita lihat kepada orang-orang yang hadir. Jangan sampai menyampaikan kebaikan atau mungkin kita sebagai khotib Jumat atau mungkin kita sebagai pemateri kajian atau pemateri apa. Jamaahnya di sini kita melihatnya ke sana. Ini tidak dianjurkan atau tidak baik. Mungkin ada di antara kita sebagai trainer seperti itu, ada di antara kita mungkin sebagai seorang pengisi. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu kemudian pandangan kita ini tidak kepada orang yang kita sampaikan. Baik kayak gini terus gitu ya. Orang yang di situ kita nunduk terus atau mungkin ngangkat ke langit-langit. Ini seperti tidak menghiraukan orang-orang disampaikan. Jangan seperti itu. Kemudian selanjutnya an yaftatiha majlisahu wa yahtimahu bitahmidillahi ta'ala wassalatu ala nabi alaihi salatu wassalam wa du'a'u yaliku bil hal. Hendaknya kita mulai majelis kita, tempat kita menyampaikan kebaikan tadi dengan ucapan alhamdulillah. Sering kita misalnya alhamdulillah, alhamdulillah, atau ya di muka dua yang lain. Dan juga kalau bisa ada salawat dan taslim kepada Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad dan seterusnya. Dan kalau bisa kita tutup majelis kita dengan doa. Alhamdulillah, kita setiap selesai dari kajian kita senantiasa tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis dengan harapan apapun kesalahan yang ada dalam majelis kita selama kita duduk tadi, Allah ampuni. Alhamdulillah kita sudah sesuai dengan adab ini. Kemudian selanjutnya an yatajannaba ma la tatahammaluhu uqulal hadirin. Sebagai penyampai suatu materi kebaikan, baik hadis Nabi, ayat Al-Qur'an atau ajaran Islam, hendaknya kita menyampaikan sesuatu yang dapat dicerna oleh akal jamaah kita. Jangan sampai menyampaikan sesuatu yang jamaah kita saja nggak tahu ini apa. Misalnya kita ngajar anak TK, kemudian kita menyampaikan ke anak TK tentang global warming misalnya, atau mungkin istilah-istilah yang mereka saja nggak tahu. Nah, sama dengan ketika kita mengisi sesuatu, baik itu kajian atau mungkin mengajar, hendaknya kita perhatikan yang kita ajarkan, yang kita sampaikan itu orangnya seperti apa. Jangan sampai menyampaikan sesuatu, kemudian ada istilah-istilah yang membuat jemaah itu menjadi bertanya-tanya. Tadi apa yang disampaikan? Kok nggak ada yang masuk sama sekali? Ini jangan sampai. Khawatirnya apa? Inginnya A, malah yang dia pahami ternyata B. Yang disampaikan ustadznya haram, yang dia ingat adalah makruh atau mungkin mubah. Ini bahaya. Jadi kalau bisa kita menyampaikan sesuatu itu disesuaikan dengan kadar kemampuan ya, daya tangkap atau IQ mereka. Kemudian selanjutnya, kalau bisa seseorang itu menutup pembacaan hadis mereka atau pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran mereka itu dengan mungkin kisah-kisah atau mungkin sesuatu yang menarik perhatian. Kadang kalau
pelajaran itu sangat lama, atau mungkin kajian itu sangat lama, kadang ada beberapa jamaah yang kemudian merasa bosan. Maka kadang perlu untuk ditutup suatu kajian itu atau mungkin sesuatu khutbah itu dengan hadis-hadis yang mungkin berkaitan dengan kisah-kisah atau dengan cerita-cerita yang pastinya cerita-cerita yang benar, bukan cerita-cerita yang kemudian hoax atau mungkin kalau dalam tafsir itu ada namanya Israiliyat. Kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu tetapi yang kadang tidak masuk akal. Meskipun ya ada beberapa Israiliyat itu yang masuk akal. Makanya kata Nabi SAW, hadisu wala haraj. Boleh kita menyampaikan kisah-kisah tentang Israiliyat, kisah-kisah nabi-nabi terdahulu dan tidak mengapa. Yang penting kita pastikan kisahnya benar, masuk akal dan lain sebagainya. Karena banyak sekali kisah-kisah Israiliyat itu yang kadang ini kayak kita percaya atau tidak percaya. Ini benar ada atau benar tidak ada. Seperti itu. Para jemaah kaum muslimin yang selalu dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikianlah beberapa adab yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan insyaallah kita akan kembali sambung, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah yang kita sampaikan ini adalah ilmu yang bermanfaat, maka harapannya ilmu yang kita sampaikan dapat menjadi bekal buat kita baik untuk diri kita pribadi atau nantinya kita ajarkan kepada orang lain agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah untuk lebih barokahnya majelis kita tutup, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.